Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Igede Margunayasa selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan dasar. Perkenalkan, saya Niputu Desi Wiranti dengan NIM 25290411083. Pada kali ini akan mempresentasikan mengenai proposal tesis yang telah saya rancang, yaitu dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Station Rotation Berbantuan Media Digital Interaktif Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPAS Siswa Kelas 5 SD Negeri Gugus 8 Mengu. Baik, mohon izin untuk memulai presentasi. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu berangkat dari tuntutan pendidikan abad 21 dan kurikulum merdeka yang mengharuskan pembelajaran berpusat pada siswa, mengintegrasikan teknologi digital, dan tentunya mengembangkan keterampilan 4C atau collaboration, communication, critical thinking, dan creative thinking untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global dan tentunya juga berliterasi digital. Pembelajaran pada saat ini perlu dirancang agar menjadi aktif dan menyenangkan, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna untuk siswa. Salah satu pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa, dan tentunya ada dalam kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Saat ini, implementasi pembelajaran IPAS di sekolah dasar masih mengalami kesenjangan antara kurikulum dan juga pelaksanaan pembelajarannya. Seperti masih pembelajaran tersebut berpusat pada guru, kemudian rendahnya peserta didik saat belajar di kelas atau keaktifannya, serta kurang optimalnya pengintegrasian teknologi digital yang diinginkan kurikulum saat ini. Nah, kondisi ini sejalan dengan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan di Gugus 8, Kecamatan Mengwi, Sekolah Dasar Negeri, dengan hasil yang pertama, pembelajaran IPAS belum optimal diakibatkan karena pembelajaran inovatif jarang digunakan oleh guru. Kemudian, hanya sebagian siswa yang aktif dalam pembelajaran. Hal itu diketahui dari wawancara dari 10 guru, 7 guru yang mengatakan bahwa motivasi belajar siswa di kelas rendah terutama dalam pembelajaran IPAS. Dan berdasarkan observasi kelas yang saya lakukan juga di salah satu kelas di gugus tersebut, terlihat dari 28 siswa, hanya 10 siswa yang aktif dalam pembelajaran. Dan terlihat juga guru masih menggunakan buku ajar sebagai atau buku paket sebagai bahan ajar dalam mengajar di kelas. Dan pemanfaatan teknologi juga kurang maksimal dilakukan oleh guru. Selain itu, berdasarkan hasil belajar dan fakta tambahan mengenai hasil belajar yang saya dapatkan di gugus tersebut, diketahui bahwa dari 29 siswa, 101 siswa belum mencapai KKTP. Dalam artian tersebut dapat terlihat bahwa hasil belajar IPAS di sekolah-sekolah tersebut masih kurang optimal. Dan oleh karena itu diperlukan inovasi-inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa aktif melalui beberapa solusi pembelajaran, yaitu salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran station rotation. Model pembelajaran station rotation ini merupakan model pembelajaran inovasi untuk menarik minat peserta didik atau siswa untuk aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Model ini memberikan kesempatan siswa belajar melalui beberapa stasiun yang mengintegrasikan aktivitas kolaboratif, kemudian pembelajaran bersama guru, dan pemanfaatan teknologi dengan pembelajaran online di dalamnya. Jadi integrasi antara model station rotation ini akan diintegrasikan dengan media digital interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan tentunya berpengaruh juga dalam peningkatan hasil belajar siswa. Media ini merupakan media yang berbasis teknologi, merupakan salah satu media yang menarik dan interaktif, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendorong tentunya peserta didik aktif serta menunjang model pembelajaran station rotation tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa integrasi model station rotation dipadukan dengan media digital interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa dan tentunya mendukung tuntutan abad 21 dan juga kurikulum saat ini. Jadi, peneliti tertarik melakukan penelitian yaitu tentang pengaruh model station rotation berbantuan media digital interaktif terhadap motivasi dan hasil belajar IPAS siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus 8 Mengui. Baik, adapun tujuan penelitian
yang dilakukan adalah yang pertama, mengetahui pengaruh secara simultan penerapan model pembelajaran station rotation berbantuan media digital interaktif terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Gugus 8 Mengui. Yang kedua, mengetahui pengaruh yang signifikan penerapan model pembelajaran station rotation berbantuan media digital interaktif terhadap motivasi belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Gugus 8 Mengui. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh signifikan penerapan model station rotation berbantuan media digital interaktif terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Gugus 8 Mengui. Adapun manfaat penelitiannya adalah yang pertama manfaat teoritis menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran station rotation berbantuan media digital interaktif terhadap pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Yang kedua menjadi bahan kajian untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pembelajaran IPAS khususnya dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Adapun manfaat praktis itu ada bagi siswa, meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPAS melalui pembelajaran yang menarik, inovatif, dan bermakna. Kemudian bagi guru sebagai alternatif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, di sekolah, dan dapat dijadikan pedoman dalam merancang pembelajaran inovatif. Bagi sekolah dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan efisien, dan bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam perancangan penelitian selanjutnya. Nah, adapun desain penelitian dalam eh, penelitian model station rotation berbantuan media digital interaktif terhadap motivasi belajar dan hasil belajar IPAS ini, yaitu termasuk jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan rancangan post-test only control group design. Berikut adalah desain penelitiannya, di mana pada kelompok eksperimen akan diberikan perlakuan dengan pembelajaran station rotation berbantuan media digital interaktif. Dengan uh, post-test diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Gugus 8 Kecamatan Mengui tahun ajaran 2026-2027. Dan dari seluruh siswa tersebut terdapat 10 kelas dari 7 sekolah dasar di sekolah tersebut dengan jumlah 229 siswa. Adapun sampel penelitian ini yaitu dari populasi 10 kelas di SD Gugus 8 Mengui akan diuji terlebih dahulu uh, kesetaraannya menggunakan anafal satu jalur. Setelah setara, maka kelompok-kelompok tersebut akan di random sampling untuk mendapatkan uh, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah di random, didapatkan dua kelas yang terpilih, dan dua kelas terpilih tersebut akan dijadikan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan perlu diketahui, setelah uji kesetaraan, yang di random sampling adalah kelas-kelas yang setara, seperti itu. Jika kelas sudah setara, maka dipilih dua kelas secara random untuk memilih kelas eksperimen dilakukan atau diperlakukan dengan model station rotation berbantuan media digital interaktif, kemudian kelas kontrol diperlakukan dengan model konvensional. Nah, adapun maksud dari model konvensional ini merupakan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang dilakukan atau yang biasa guru lakukan di dalam kelas dalam proses pembelajarannya. Seperti itu. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini ada tiga, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap persiapan dilakukan observasi dan wawancara, menentukan populasi dan sampel penelitian, kemudian menyusun perangkat pembelajaran, selanjutnya menguji dan menyusun instrumen penelitian, dan terakhir menetapkan jadwal pelaksanaan penelitian. Setelah tahap persiapan tersebut, maka diadakan tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan perlakuan atas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana perlakuan ini pada kelompok eksperimen diberikan pembelajaran menggunakan station rotation atau model station rotation berbantuan media digital interaktif, dan pada kelas kontrol diberikan perlakuan pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran yang sering dilakukan guru di dalam kelas atau di dalam pembelajaran di kelas. Nah, pada tahap pelaksanaan ini akan direncanakan selama 8 kali pertemuan dengan 1 kali post-test. Dan selanjutnya tahap akhir penelitian ini yaitu yang pertama diadakannya post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian pembagian paket motivasi dan tes hasil belajar IPAS kepada kelas eksperimen dan kontrol sebagai post-testnya. Kemudian setelah dilakukan post-test dilakukan analisis data, dan setelah dilakukan analisis data maka diambil kesimpulan dan akan dilaporkan sebagaimana prosedur penelitian atau sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di sekolah tersebut.
Selanjutnya, metode dan instrumen penelitian. Nah, metode penelitian terdapat dua variabel, yaitu variabel belajar, variabel penelitian yaitu motivasi belajar dan hasil belajar ikhlas. Adapun metode pengumpulan data dari variabel-variabel tersebut yaitu motivasi belajar dengan kuesioner dan hasil belajar ikhlas dengan tes. Bentuk pengukurannya untuk motivasi belajar yaitu dengan metode pengumpulan data kuesioner dengan bentuk instrumen yaitu angket motivasi belajar dengan skala Likert 1 sampai 5. Kemudian untuk hasil belajar dengan metode pengumpulan datanya itu tes dengan bentuk instrumen tes objektif pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban dan masing-masing indikator untuk motivasi belajar terdapat 6 indikator dengan 30 butir pernyataan dan hasil belajar IPAS dengan 3 butir indikator menggunakan taksonomi Bloom revisi dengan aspek kognitif yaitu C4 sampai dengan C6 dengan soal yang diberikan sebanyak 30 butir soal. Dan sebelum diberikan instrumen tersebut kepada siswa, dilakukan pengujian instrumen terlebih dahulu. Untuk pengujian motivasi belajar akan dilakukan expert judges, kemudian uji validitas butir dan juga reliabilitas. Dan untuk pengujian instrumen hasil belajar IPAS akan diberikan akan diuji validitas isinya atau expert judges, kemudian validitas butir, uji reliabilitas, uji daya beda, dan uji tingkat kesukaran. Setelah pengujian instrumen ini, instrumen-instrumen yang layak digunakan akan diberikan sebagai post-test untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, seperti itu. Kemudian analisis data. Pada tahapan analisis data tersebut ada tiga, yaitu analisis deskriptif, pengujian prasyarat analisis, dan pengujian hipotesis. Setelah dilakukan prosedur penelitian, maka dilakukan analisis data, diberikan post-test terlebih dahulu kepada peserta didik, dan dilakukan deskripsi data terlebih dahulu, yaitu memperoleh data tentang motivasi belajar dengan statistik deskriptif dan juga PAET skala 5 untuk memperoleh gambaran tentang data motivasi belajar dan juga hasil belajar IPA siswa. Setelah dilakukan deskripsi data, maka dilakukanlah uji prasyarat analisis untuk memastikan data memenuhi asumsi sebelum dilakukan pengujian. Nah, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, adapun uji prasyarat analisis yang dilakukan adalah yang pertama uji normalitas, uji homogenitas, dan uji korelasi antar variabel. Dan yang terakhir adanya pengujian hipotesis untuk menguji hipotesis penelitian berdasarkan rumusan masalah. Nah, berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga, yaitu yang pertama, hipotesis pertama, yaitu terdapat perbedaan antara secara simultan penerapan model Station Rotation berbantuan media digital interaktif terhadap motivasi belajar dan hasil belajar IPAS ini menggunakan rumus MANOVA. Kemudian hipotesis yang kedua untuk menguji motivasi belajar saja itu menggunakan ANAVA satu jalur. Kemudian hipotesis ketiga untuk hipotesis kedua itu menguji motivasi belajar menggunakan ANAVA satu jalur, dan hipotesis ketiga itu menguji hasil belajar saja menggunakan ANAVA satu jalur. Setelah dilakukan pengujian hipotesis, maka dilakukan kesimpulan terhadap analisis data, apakah penelitian ini berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar IPAS siswa kelas 5 SD Negeri Gugus 8 Kecamatan Doi. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan para Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Dhamma Budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih. Mohon bimbingan dan masukan untuk menyempurnakan proposal tesis ini.